Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sinex Meteorologi Indonesia. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo, as a Technical Advisor untuk brand APC di Sinex Meteorologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang Physical Security and Environmental Monitoring System yang dimiliki oleh APC. Yang pertama, kita akan masuk ke NetBots family yang dimiliki oleh APC. Seperti sudah kita ketahui, APC memiliki produk untuk memonitoring lingkungan dan juga untuk memantau akses security yang lebih sering kita kenal dengan NetBots. Pada penjelasan kali ini, saya coba akan menjelaskan overview untuk NetBots family-nya. Oke, untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita lihat dulu videonya kali ini. Today's businesses face threats from all over the world. Threats that can result in costly downtime. Although downtime associated with cybercrimes and other network threats grab most of the headlines, downtime due to physical and environmental threats can be just as costly. These threats include high heat and humidity, water leaks, smoke and fire, and theft and accidental errors by employees, contractors, visitors, and others who may have access to your physical infrastructure. According to Infonetics research, organizations lose as much as $100 million per year to downtime. So how can you prevent downtime and the costs associated with it due to physical and environmental threats? Introducing NetBot Surveillance, Security, and Environmental Monitoring from APC by Schneider Electric, a powerful product line that scales to protect all types of IT environments, from the smallest edge networks to large and complex data centers. The NetBots product line provides a strong foundation for your continued operations with intelligent appliances, pods, rack access, and sensors. Here's how it works. NetBot's intelligent appliances aggregate all other NetBot sensors and devices that inform the NetBot software. Available in both rack mount and wall mount form factors, intelligent appliances allow for the greatest deployment flexibility. NetBot's pods, including camera pods and sensor pods, make scaling your security and environmental monitoring deployments easy. Simply increase the number of surveillance points and sensors as your environment and security needs expand. NetBot's rack access control ensures only authorized badge access to your IT gear, while maintaining a complete audit trail when compliance with government regulations and industry standards such as HIPAA, Sarbanes-Oxley, and PCI DSS is required. NetBot sensors and signals keep your physical IT environment protected. With the new NetBot's wireless temperature and humidity sensors, as well as wired fluid detection, vibration, and smoke sensors, you get real-time alerts, which means the power to act fast. With NetBots as your solid foundation, you can create the right solution for your IT environment. Whether you have a single room with one rack or a 1,000-rack data center. For these environments and everything in between, NetBot's products can be simply configured and easily deployed. Plus, seamless integration with StructureWare Data Center Expert allows your NetBots units to be managed alongside all your other data center products. Bottom line, the NetBots integrated portfolio of surveillance, security, and environmental monitoring products helps ensure that your IT gear is cool, dry, and protected from accidental or intentional access, ultimately minimizing costly downtime and maintaining an ironclad audit trail for compliance. To learn more about how NetBots can help protect your physical environment, contact your APC by Schneider Electric sales rep. Nah, sekarang sudah lebih jelas ya. Jadi untuk NetBots family atau produk NetBots itu digunakan untuk memonitoring perangkat, terutama temperature humidity, agar dapat kita kontrol. Jadi kalau misalnya ada temperature yang terlalu panas atau kalau humidity-nya terlalu lembab, kondensasinya, berarti kita bisa melakukan adjustment. Nah, perangkat ini dapat digunakan dari yang skala paling kecil, yaitu 1 rak atau kurang, dan juga
bisa juga digunakan untuk sangat banyak ataupun kita bisa bilang large data center. Kenapa sih kita perlu memperhatikan perihal security dan juga monitoring lingkungan? Yang pertama dari physical security itu adalah cyber security. Cyber security ada internal threats nih yang bisa kita yang sebenarnya dapat kita cegah gitu. Jadi tidak bisa kita abaikan ya. Kemudian yang banyak nih pelaku bisnis itu biasanya itu tidak terlalu memperhatikan mengenai physical security, akses orang masuk keluar masuk ya. Beberapa mungkin sudah aware, namun bagi yang di tingkat medium ke bawah mungkin masih banyak yang masih belum aware seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencegah downtime, menghindari downtime. Nah, salah satu penyebab downtime adalah jika perangkat tidak ada power ataupun jika perangkat kepanasan seperti itu. Jadi masih terdapat penyebab downtime itu dikarenakan karena tidak termonitoringnya suatu data center. Bisa jadi terjadi kesalahan pada AC sehingga dia menyebabkan suhu ruangan menjadi panas, dan panas ini menyebabkan perangkat bekerja lambat dan bisa kalau sampai fatal bisa mematikan perangkat ya gitu. Kedua hal tersebutlah yang menyebabkan masalah terbesar ya, yang dapat menyebabkan outage atau downtime ya. Jadi ada pertama human error dan juga ada environmental problems. Nah, itulah kenapa kita perlu sekali untuk melakukan monitoring dari sisi physical security dan juga environment-nya. Nah, yang biasanya itu environment itu kita monitor adalah pertama kalau kepanasan, terus kalau ada kebocoran atau humidity yang terlalu tinggi, dan juga ada kontaminasi itu kayak debu dan lain-lain, dan juga api ataupun asap. Kemudian selanjutnya untuk yang akses kontrol ancamannya itu adalah ya tadi ada orang yang berusaha untuk membobol atau masuk terus iseng gitu, atau emang dia berniat jahat untuk melakukan hacker seperti itu. Dan juga bisa jadi dari sisi enclosure-nya tertinggal gitu. Jadi maksudnya adalah pintunya dibiarkan terbuka, padahal hal tersebut juga kan mempengaruhi efisiensi dari cooling di dalam data center. Nah, dengan adanya netbox ini itu kan jadi kita dapat nih memonitoring dari sisi physical security dan juga lingkungan. Tadi kan ada sensor-sensor, ada banyak sensor yang bisa kita monitoring. Kemudian kita juga dapat melakukan surveillance. Di sisi data center juga ada akses tracknya, kita bisa mensupport hal tersebut. Dan ini dijadikan ke dalam satu bundle paket solution netbox itu sangat jarang ya berada di pasaran. Dan untuk surveillance itu ada hanya pada 750 dan 755 tipe saja. Untuk yang tipe di bawahnya itu masih belum dapat melakukan surveillance. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah netbox produknya, terutama di sisi appliance dan juga netbox supportnya. Yang pertama, netbox ini itu yang di atas ataupun yang di bawah itu adalah appliance-nya. Kita namakan netbox 750 ini yang paling baru. Nih, kemudian ada juga yang 250 nih yang agak lama. Selain ada netbox appliance, kita juga punya sensor port. Ini ada sensor portnya, kamera, dan juga nanti sensor port yang lain gitu kan, untuk meng-cascade penggunaan dari sensornya tersebut. Untuk sensornya sendiri kita ada yang wireless dan ada juga yang menggunakan kabel. Dan untuk akses kontrol tadi ya, kita juga bisa supply, dan semuanya ini sudah SNMP device discovery. Jadi jika ingin dimonitor perangkat lain, as long as dibutuhkannya adalah protokol SNMP, kita bisa melakukan lempar data tersebut. Oke, ini perbaharuan dari netbox generasi yang pertama 750, kedua 755, dan yang terakhir ada netbox kamera port 165. Dan yang ada di depan ini adalah yang tipe barunya dari netbox family. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
Apa sih perbedaannya gitu kan dari yang sebelumnya dengan yang sekarang? Yang pertama adalah Netbox Wall Monitor. Netbox Wall Monitor ini ya ini kombinasi dari yang 455 juga 355 yaitu 755. Terus yang kedua adalah Netbox 750. Jadi antara Netbox 450 dan 570 itu dijadikan Netbox 750. Seperti ini sekilas ilustrasinya ya. Nah, apa sih yang baru? Yang pertama HD camera support. Jadi dari kameranya juga udah bagus kualitasnya. Kemudian ada seamless third party IT infrastructure integration, bisa diintegrasikan dengan third party. Kemudian easy to deploy. Nah, yang nggak berubah adalah tadi ya EcoStruxure ready. Kita emang perangkat APC dapat di monitoring menggunakan EcoStruxure. Kemudian wide range of sensor, jadi sensornya masih tetap sama gitu kan, masih banyak yang bisa di cover sama Netbox 755 ataupun 750. Dan akses kontrolnya pun dua-duanya juga kita masih dapat melakukan akses kontrol seperti itu. Nah, ini sekilas perbandingannya antara kamera yang 160 dengan 165 yang terbaru. Ini dengan dengan lampunya menyala ya pada suatu data center. Terlihat jelas ya perbedaannya dengan data center yang sama, namun dengan kamera yang berbeda. Nah, ini ketika lampunya mati. Jadi di dalam 165 ini kita masih dapat melihat walaupun lampunya dimatikan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang Netbox portfolio. Jadi inilah semua dapat dilihat ya. Jadi ini adalah portofolio yang dimiliki oleh Netbox, terdiri dari intelligence appliance, pods, rack access, dan juga sensor-sensornya. Dari appliance itu sendiri ya 750, 755, dan yang paling terakhir ada di 250. Jadi untuk appliance ada 3 ini. Kemudian dari podsnya itu sendiri ada kamera pod 165 yang bisa diintegrasikan dengan Netbox 750 dan juga 755. Kemudian ada juga sensor pod rack 150. Nah, ini digunakan untuk mengcascade kalau misalnya sensornya kurang gitu. Jadi misalnya membutuhkan sensor lebih dari 6, nah maka ditambahkan pula yang namanya sensor pod rack 150 ini. Untuk rack access itu sendiri untuk Netbox 250 itu tinggal tambah kita ada paket combine itu NBACS 125 ataupun NBACS 1356. Namun jika yang digunakan appliance-nya adalah selain Netbox 250, maka kita juga tetap bisa provide dengan menambahkan rack access port 175 seperti itu. Nah, untuk sensor itu sendiri, untuk yang wireless itu ada wireless temperature dan humidity. Untuk sensor kabelnya ada temperatur, humidity, leak probe, terus ada sensor 0 sampai 5 volt sensor, spot fluid, vibration, smoke, beacon, dan juga door contact. Nah, ini adalah komparasi dari Netbox 250, 750, dan 755. Bentukannya, penampakannya seperti ini. Netbox 250 yang paling atas, bawahnya ada 750, dan paling bawahnya lagi 755. Kita lihat perbedaannya antara 750 dengan 755 sebenarnya hampir sama ya. Perbedaannya hanya di integrated rack access handle aja. Kenapa? Karena di NBWL 755 ini memang didesain untuk wall mount, bukan untuk rack, sehingga dia tidak diberikan akses untuk rack access handle-nya. Untuk perbedaan yang paling mendasar antara 250 dan lainnya itu lumayan besar. Dari web UI experience-nya masih kalah dengan 750-755 karena ini masih versi lama gitu kan. Kemudian belum ada true private network supportnya dari Netbox 250 dan juga third party integration-nya belum ada. Nah, dari segi pricing Netbox 250 adalah yang paling murah dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau untuk monitoring temperature, humidity, smoke, spot fluid, nah itu masih bisa menggunakan Netbox 250. Namun jika ingin menggunakan kamera untuk surveillance itu menggunakan Netbox 750 ataupun 755. Untuk sensor pot yang dapat ditambahkan itu sejumlah 6 ya. Untuk 250, 750 itu dapat 12, dan untuk 755 itu dapat maksimal 2 sensor pot saja. Kemudian untuk kabelnya bisa dilihat ya, perbedaan lumayan signifikan antara 250, 750, dan juga Netbox 755. Untuk wireless sama, semuanya sudah dapat monitoring sampai dengan 47 sensor. Ini tadi rack access handle-nya. Dan untuk kamera belum Netbox 250 masih belum support. Kalau 750 dan 755 kita support kamera sampai dengan 4 kamera.
Kemudian untuk sensor compatibility-nya antara Netbox 250, 750, dan 755 dapat dilihat antara 750 dan 755 sudah comply semua sensor. Namun untuk 250 ada beberapa sensor yang masih belum bisa di cover atau belum bisa termonitoring oleh Netbox 250. Yang pertama ada di sensor 0 sampai 5 volt. Ini biasanya digunakan untuk sensor-sensor analog ya, seperti misalnya fuel gitu, kayak untuk level level solar pada genset itu bisa kita gunakan. Kemudian ada rope leak sensor ya, ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran air, cuman bentuknya rope ya, jadi berupa tali. While sensor port HD kamera belum bisa, access port juga masih belum bisa untuk di Netbox 250. Oke, sekian pembahasan kita untuk Netbox Family, dimana untuk detail per produk nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak ke apc@metrodata.co.id atau bisa tinggalkan komen di bawah. Terima kasih.